podcast semi horor bareng gue Aziz dan gue Yunda, bisa dipanggil Pipit. Di episode kali ini kita mau bahas apa nih? Kali ini kita mau bahas sebuah tweet dari akun Twitter @rianfrdnt. Tweet ini di-tweet pada 23 Juli 2020 dengan judul Tempat Kerja Gue Berhantu. Ini adalah pengalaman dari salah satu teman yang sudah bersedia untuk berbagi cerita. Cerita ini berasal dari kota industri terbesar di Indonesia yang UMK-nya paling tinggi. Mala adalah teman gue, seorang pekerja wanita yang diharuskan bekerja dalam tekanan shift. Otomatis dia bekerja dalam 3 shift setiap harinya. Mala adalah seorang yang beruntung karena kerjaannya gak dirumahkan selama pandemi ini. Sementara banyak teman-temannya yang dirumahkan terlebih dahulu selama 1 bulanan. Selama dirumahkan, otomatis para pekerja jadi berkurang. Pabrik lumayan sepi. Sebenarnya dia juga cerita tentang kesurupan masal di tempatnya bekerja itu. Dan itu terjadi saat awal-awal Mala masuk kerja. Tapi gue bakal fokus dulu di cerita yang ini. Saat itu Mala masuk kerja shift 2. Masuk jam 3 sore bersama jemputan yang selalu setia menjemputnya. Seperti biasa, di dalam jemputan, para karyawan yang saling kenal selalu ngerumpi dalam perjalanan. Karena Mala anaknya sedikit pemalu, ia hanya sedikit ketawa-ketawa mendengar percakapan teman-temannya tersebut. Akhirnya habis jemputan itu pun sampai di tempat mereka bekerja. Menurut pengakuan dia ke gue, saat sampai gerbang, dia harus berjalan sejauh 600 meter menuju ke tempat bekerja. Jadi sebelum kerja juga udah ngerasa capek. Setelah Mala sampai loker, ia menyimpan tas dan barang bawaannya. Dan mulailah ia bekerja. Dan gak kerasa tibalah waktunya untuk istirahat. Standar perusahaan memang menerapkan istirahat di waktu maghrib. Mala dan rekan-rekan kerjanya pun makan dan kemudian masuk kerja lagi pukul 7 malam. Lalu saat berjalan menuju lainnya, tiba-tiba ada yang kayak manggil namanya gitu. Tapi suaranya kecil banget. Mala pun nengok dan saat itu memang belum ada siapa-siapa kecuali operatornya yang udah datang. Sedangkan yang manggilnya itu adalah perempuan. Saat itu Mala gak berani cerita ke siapa-siapa, cukup di dia aja. Soalnya kalau cerita hal yang sensitif kayak begitu di bangunan pabrik sepertinya gak baik juga. Lalu pekerjaan kembali dimulai. Teman-teman Mala ngajak ngobrol ngalor ngidul agar katanya kerjanya gak kerasa capek. Di tengah-tengah obrolan itu, Mala terfokus pada ruangan pojok yang ada di hadapannya. Di sana ada wanita yang pakai baju seragam sama kayak dia. Tapi kenapa dia diam di pojokan, bukannya kerja? Mala pun menghiraukannya dan kembali menatap pekerjaannya yang menumpuk itu. Saat dia nengok ke tempat yang tadi ada perempuan itu, si perempuan udah gak ada. Hilang. Kemana? Setahu Mala juga di tempat bekerja perempuannya pada pakai kerudung, tapi yang barusan dia lihat nggak pakai kerudung, rambutnya diurai dan lumayan panjang. Apakah itu Mbak Kun? Kunci. Wah, Mbak Kun nih. Tiba-tiba Mala merasa kebelet, pengen buang air kecil. Akhirnya dia pun izin ke leader dan teman-teman satu lainnya untuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Menurut pengakuannya ke gue, saat itu sekitar jam 9.30 malam. Mala harus berjalan kurang lebih 200 meter untuk menuju toilet. Di jalan, Mala mendengar seperti ada suara orang batuk. Kurang lebih seperti itu. Kemudian Mala pun mempercepat langkah kakinya dan sampailah ia di depan pintu kamar mandi. Setelah selesai buang air kecil, Mala kemudian kembali ke lainnya. Saat di perjalanan, Mala kembali melihat perempuan itu. Perempuan yang memakai baju seragam perusahaannya. Kini perempuan itu duduk di atas mesin. Dia pun nengok ke arah Mala, lalu tersenyum. Anjir, merinding. Gila dong, senyumin dong. Nengok, senyum, kebayang gak lo? Gila. Saat sampai di lain tempat dia bekerja, teman-temannya langsung bertanya kepada Mala yang ngos-ngosan itu. Ada apa Mala? Kenapa? Sementara Mala hanya geleng-geleng aja, gak mau cerita. Kemudian Mala ditawari minum oleh temannya itu, dan kemudian lanjut kembali bekerja.
Teman-temannya masih penasaran dan terus bertanya, "Kenapa Mala? Tadi kamu kenapa? Kok ngos-ngosan? Kamu lihat apa? Cerita." Dan terus seperti itu. Tapi Mala menolak untuk bercerita dan ia menjawabnya dengan menggelengkan kepalanya saja. Lalu, lagi-lagi dia melihat perempuan itu. Mala kemudian mencolek teman yang duduk di sampingnya dan menuju ke arah mana dia melihat perempuan itu. Tapi temannya nggak lihat siapa-siapa. Dan Mala pun bingung, perempuan itu sudah hilang. Terus Mala pun memberanikan diri untuk bercerita bahwa dia lihat sosok itu. Produksi berhenti sejenak, karena barang yang ada di line Mala menumpuk. Operator dan leader pun menghampiri lainnya, dan bertanya, "Kenapa? Ada apa?" Kemudian semua jadi heboh. Lalu tiba-tiba ada yang terbang di atas dan ketawa cekikikan. Semua orang menjerit kaget dan lari. Kocak Anjing, anjing. serem banget. Berani-berani itu. Pada saat itu, para karyawan berlari menuju arah musola. Untung aja nggak ada insiden kesurupan. Malah kemudian bercerita ke leadernya bahwa dia melihat sesosok perempuan yang memakai baju seragam. Tapi logo dan kerahnya agak berbeda. Kemudian si leader berkata, "Iya, itu masih seragam PT ini. Tapi itu seragam tahun 2010. Anjim. Jadi memang dia itu dulunya adalah karyawan di tempat Mala bekerja. Lalu saat mereka masih kumpul di musola, suara cekikikan itu terdengar lagi, lebih nyaring. Semuanya panik kembali. Bodoh amat, bodoh amat. Jangan melamun. Operator memperingati para karyawan. Saat itu sudah pukul 11 malam, harusnya mereka sudah pulang. Leader pun menginformasikan hal ini kepada security yang bertugas. Lalu para security datang menuju ruang produksi. Setelah security datang ke tempat produksi, lalu semua karyawan dikawal hingga menuju ke arah luar perusahaan. Di sana, lagi-lagi Mala melihat sosok perempuan itu. Tapi kini berbeda. Perempuan itu berbaju merah, melayang ke atas. Wajahnya menyeramkan. Mala mengucap istighfar terus di dalam hati. Semua barang bawaan karyawan masih di dalam loker. Security segera mengambilkannya. Para karyawan menunggu di depan gerbang dengan terus dalam keadaan panik. Supir bis jemputan bertanya, "Ada apa?" Namun tidak dijawab. Lalu ada lagi yang terbang. Kini sosok putih sekelebat menuju ke arah atap perusahaan. Semua menjadi ketakutan dan akhirnya security datang membawa satu karung barang bawaan karyawan, seperti tas, HP, dan sebagainya. Karyawan pun bergegas masuk ke dalam bis. Produksi malam itu jadi terhenti. Para karyawan pulang, dan malah masih terus terbayang wajah senyum dari perempuan tersebut. Selesai. Gila sih. Merinding banget sumpah tadi gue baca. Nengok, senyum. Kayak gini ya. Gimana ya? Gini ya. Setahu gue pernah nonton apa yang kayak ini apa? Penelusuran gitu. Nah, gue sempet pernah nonton yang penelusuran kayak gitu di YouTube. Katanya kalau misalnya ada sosok yang berbaju merah kayak gitu tuh, si energinya lebih kuat. Berarti yang warna merah lebih kuat. Nah, semacam kayak gitu. Soalnya biasanya yang putih-putih katanya ya, biasanya yang putih-putih tuh dia nggak berani nampakin wajahnya gitu loh. Ini yang merah malah ya beraninya gede banget gitu. Berani-beraninya dia nengok, nampakin diri dia yang emang nggak tahu rupanya kayak gimana. Dia berani tuh nengok ke kita, ke manusia. Terus senyum dong. Nah pasti itu energinya kuat banget sih. Nggak kebayang suara cekikikannya. Gila. Anjim. Di atas kita terbang kayak burung aja kali ya.